Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ftah alayya hikmataka wansyur alayya rahmataka wa zakirni ma'nasitu ya zal jalali wal ihram. Alhamdulillah sahabat-sahabat Dislike semua, malam ini kita bertemu kembali ya. Bisa sharing bareng lagi, bisa berbagi informasi yang insya Allah akan berguna ya. Setiap hari kita mendengar kabar yang sakit, yang meninggal, yang positif. Subhanallah. Ujiannya makin hari makin lumayan ya. Semoga semuanya diberi kesabaran, semua sehat, diberi kesehatan, yang sakit segera disembuhkan, yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam ini kita ada sedikit ini ya, temanya berganti. Minggu kemarin mungkin flashback sedikit, kita ada sharing bersama salah satu psikolog ya di Cimahi. Alhamdulillah feedbacknya baik, banyak yang excited ya, banyak yang bertanya. Nah, untuk malam ini kita akan coba sharing dengan salah satu sahabat di Live juga. Dia akan sharing permasalahan yang pernah terjadi atau pernah menimpanya, yang jelas sesuai dengan tema kita malam ini ya. Tema kita malam ini adalah mengenai penyesalan yang hadir ketika kenyamanan itu datang. Nah, saya akan sedikit mengutip satu ayat dari Al-Quran yang berhubungan dengan tema kita malam ini, tentang penyesalan ya. Penyesalan itu satu rasa yang tidak ada lagi gunanya sebetulnya ya, terutama pada hari kiamat nanti. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Apakah itu bisa berguna? Pada hari dimana setiap orang hanya bisa menuai, tapi kita sudah tidak bisa lagi menanam. Duh, kebayang ya, nyeselnya tuh udah kayak apa tuh kalau udah kayak gitu tuh. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa bentuk penyesalan manusia. Salah satunya tentang penyesalan melalaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dulu kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti penyesalan itu tidak akan datang. Untuk itu saya mengutip salah satu ayat di Quran surat 33, surat Al-Ahzab ayat 66. Mangga yang mau buka mushafnya kita baca bareng-bareng. Quran surat 33, Quran surat Al-Ahzab ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wajuhuhum finnari wa yaquluna ya laitana ata'na Allahu wa ata'na Rasul. Pada hari ketika mereka disiksa di neraka, atau pada hari ketika mereka dibolak-balikan mukanya di neraka, mereka akan berkata, alangkah baiknya andaikan pada saat itu kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Shadaqallahul azim. Saya mengutip salah satu ayat itu, mungkin ini salah satu tentang penyesalan. Nah, untuk malam ini kita akan coba berdiskusi atau sharing ya, lebih tepatnya malam ini bersama teman bincang kita yang telah hadir. Alhamdulillah malam ini bersama Teh Nita. Assalamualaikum Teh Nita. Waalaikumsalam. Sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Teh Nita ini adalah seorang istri yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Mungkin nanti Teh Nita akan perkenalan sedikit ya, tentang backgroundnya dulu mungkin. Nah, seperti biasa malam ini kita ditemani sama Bunda Maya.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Teh Fani? Alhamdulillah sehat Bunda, sehat juga kayaknya ya, segar Alhamdulillah. Amin. Harus sehat. Semoga sehat terus kita mah ya, harus semangat terus. Bismillah ikhtiar. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ya, ya, ya. Iya, mungkin ada beberapa yang baru join mungkin ya. Bunda Maya ini adalah founder dari komunitas DC Life kita. Insya Allah beliau selalu hadir di setiap kajian kita di Rabu malam ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bun ya, bisa kita langsung aja ke acara sharing kita malam ini. Mangga Ya, Bun, baik, waktu dan tempat dipersilahkan. baik. Terima kasih, Teh Fani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu merahmati kita. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani episode yang luar biasa yang ternyata belum selesai juga. Bahkan sepertinya episode kali ini jauh lebih berat dibandingkan tahun lalu di awal-awal ya teman-teman. Begitu banyak tadi yang seperti Teh Fani sampaikan kabar duka. Begitu banyak suara ambulans ya, mobil jenazah yang melewati rumah kita, khususnya rumah saya. Karena memang kami dekat sekali dengan rumah sakit. Salah satu anak kos, kebetulan alhamdulillah di sini anak kos itu salah satunya bidan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Itu sempat beberapa hari pulang malam karena diperbantukan untuk menangani penyakit pasien-pasien COVID gitu ya. Ya, itulah Allah yang sedang menilai kita bagaimana kita menyikapinya. Terkait kita terkena apa tidak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang Allah lihat adalah bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita berkesungguhan untuk bisa menjawab ujian hebat ini di generasi ini. Demikian teman-teman. Baik. Assalamualaikum Teh Nit. Waalaikumsalam, Damai. Nanti kalau pakai Deg-degan ini. biasa aja lah. Kan namanya juga diskusi, ngobrol ya. Kita akan Iya. ngobrol. Sebelum kita masuk ke tema kita, saya ingin sharing nih terkait ini Teh. Terkait notulen, notulen ya. Terkait diskusi kita minggu lalu. Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca, betul ya, sudah di apa namanya di share di grup gitu. Saya akan coba buka karena ini akan menjadi pegangan insya Allah, akan menjadi pegangan kita untuk memandu salah maaf ya, ini biasa mak-mak kalau megang laptop sama ngomong ya. Jadinya pabelit tuh seperti ini ya. Oke. Sebentar. Oh, salah. Ternyata harusnya yang. Jadi ini bukan pegangan ya, semacam sebuah panduan kita ketika kita menghadapi sebuah episode kehidupan. Gitu ya, menghadapi sebuah episode kehidupan. Mana ya? Tadi sudah saya siapkan. Ibu Maya, biasalah. Nah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, karena ternyata mungkin nanti bisa dibantu share screen sama teman-teman Digi Live pengurus ya. Tolong di-share aja hasil notulen dari minggu lalu. Mungkin bisa nanti sama Teh Elva bisa bantu untuk share hasil notulennya. Ya, baik. Teh Nita ini adalah temanku ketika kita sama-sama ngaji bareng. Ya Teh ya, masih ingat ya? Ngaji bareng. Masih. Kemudian di pengajian itu kita juga seringkali curhat bareng, curhat dalam rangka untuk bagaimana mencari solusi, bagaimana cara menghadapi gitu ya Teh ya dengan gurunda kita pada saat itu Umi Ike. Dan setelah itu beliau hijrah ke Indramayu mengikuti atau menjalankan tugas negara yang harus diembannya. Berarti sudah berapa lama ya di sana Teh? 2010, 2011, 10 tahun. 10 tahun. 11, iya, Ya 10 tahun. Allah. Perasaan baru kemarin kita
berkunjung dari satu rumah ke rumah yang satu gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya online seperti ini kita jadinya akhirnya bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya, kalau alhamdulillah. kita membaca judul nih ya, judul dari tema kita nih. Judulnya unik kan? Judulnya unik. Apa judulnya? Penyesalan. Iya ya yang hadir ketika kenyamanan itu datang. Betul? Penyesalan yang hadir Benar. ketika kenyamanan itu datang. Ketika kedamaian itu hadir. Lah, bukannya harusnya bersyukur? Bagaimana sih cara berpikirnya kan begitu ya seolah-olah ya. Jadi teman-teman di Si Live semua, kita akan coba simak, kita akan coba ketahui apa yang terjadi, kemudian juga kita akan coba menjadi pendengar yang baik sesuai dengan nasihat yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuki, psikolog minggu kemarin. Kita juga akan mempelajari respon yang muncul, makna yang didapat, betul? Keputusan yang diambil, kemudian perbuatan atau amal apa yang dijalani. Nanti kita sama-sama juga mengumpulkan hikmah yang bisa dipetik dari kisah Teh Nita, salah satu sahabat di Si Live yang menjadi bintang tamu, bintang tamu nih. Bintang tamu. Jadi tamu diskusi kita malam ini. Jadi mangga buat teman-teman yang akan menanyakan beberapa hal untuk mempraktekkan diri bagaimana menjadi pendengar yang baik, silakan nanti langsung chat di room chat yang sudah tersedia. Ya, baik. Nit, ibu 2 orang anak laki-laki dan saat ini bertambah menjadi 3 orang anak laki-laki. Betul ya? Iya, Semuanya betul. sah lanang. Masya Allah ya. Dan Penyesalan ABG. ABG ABG. Jadi emaknya jangan menganggap dirinya ABG ya, tolong ya. Oke. Enggak ya. Baik. Nit, penyesalan yang terjadi. Oke, mulai cerita deh. Kita akan mulai menyimak dari cerita Nita. Jangan khawatir, aku pasti banyak nanya juga ya. Jadi insya Oh Allah iya, kita akan ngalir-ngalir aja. TikTok Kenapa aja ya. penyesalan? Kenapa penyesalan itu hadir? Ada peristiwa apa yang menyebabkan Nit berpikir, aku nyesel nih Teh Mai. Oke, mungkin dari situ mungkin. Gimana Iya. nih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya mau berkenalan dulu. Saya Dinda Mayu, PNS, ibu dari 3 orang anak. Mungkin kalau yang udah kenal sama saya lama, kok tiba-tiba jadi 3 ya gitu. Toto 3 gitu. Dan udah ABG-ABG. Dapat door prize. Yang pertama kuliah, yang kedua kelas 2 SMA, yang ketiga kelas 2 SMP. Gak kelihatan ya. Kayaknya anaknya baru TK gitu. Iya. Ya Allah. Yang itu. Dan memang beberapa bulan ini saya menikah kembali setelah 4 tahun berpisah dengan bapaknya anak-anak. Di situ ya akhirnya setelah beberapa bulan ini saya menjalani pernikahan saya dengan saya punya konsekuensi, berarti anak-anak harus berinteraksi dengan bapak barunya gitu ya. Namanya ABG pasti agak susah menurut saya. Saya sudah menjudge anak-anak, pasti susah deh, pasti banyak ininya deh. Dan ternyata Masya Allah tidak semuanya berjalan dengan, menurut saya berjalan dengan lancar aja, mengalir. Mereka tulus berinteraksi seperti biasa, seperti kayak ayahnya sendiri gitu loh. Dan anak-anak menganggap mereka bapak barunya ini seperti ayah mereka sendiri gitu loh. Nah, akhirnya yang sebelumnya itu jadi seperti saya tuh kayak punya penyesalan ketika saya bermasalah sebelumnya gitu. Saya tidak menyesali pernikahan saya yang pertama. Saya bersyukur mungkin itu jalan Allah untuk mendewasakan saya, untuk mengambil hikmah dari pernikahan saya yang dulu, apa kesalahan saya. Saya bersyukur saya memiliki anak-anak yang alhamdulillah soleh. Insya Allah soleh dan benar-benar penurut dan sayang sama saya, sama bapaknya tentunya, dan sekarang sama ayah barunya juga. Penyesalan saya itu ketika kok
saya dulu jahat ya sama anak-anak gitu loh. Jadi mungkin ini egoisnya saya gitu loh, ketika saya punya masalah saya tumpahkan ke anak-anak. Padahal mungkin kesalahan mereka kecil, sedikit gitu ya, nggak menurutnya apa sih, tapi yang keluar di saya itu begitu marah, bisa membentak. Pernah suatu saat saya kurung anak-anak saya di kamar. Saking saya nggak saya menghindari untuk memukul, jadi saya kurung anak-anak di kamar gitu. Dan itu sekarang maaf. Nggak apa-apa Jadi Nat, nggak apa-apa. Jadi perasaan-perasaan kayak itu jadi muncul menghantui ya? saya gitu loh. Iya, tiba-tiba saya muncul kok. Episode buruk itu muncul ya, Nit ya? Iya, kok anak-anak masih tetap baik sama saya sih, masih Masya tetap Allah. menghargai saya, masih nggak ada perasaan dendam, nggak ada marah. Mereka menurut, soleh. Yang besar kemarin SMP juga pesantren dia ikutin, tidak ada ya istilahnya memberontak atau seperti apa gitu, nggak ada, mereka ikuti semuanya mengalir. Jadi saya semakin sering saya takut apa suatu saat nanti mereka memperlakukan anak-anaknya seperti saya memperlakukan mereka ya, atau seperti apa gitu loh. Jadi akhirnya saya mungkin pernah curhat sama Temai, bagaimana sih menghilangkan perasaan itu gitu loh. Saya mau memperbaiki diri saya cuma bisa saya minta maaf sama anak-anak saya tanpa saya ngomong, saya mama salah, mama ini tuh saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa minta maaf, peluk anak-anak saya. Udah, tapi perasaan itu terus menghantui saya gitu. Masya Allah. Pertanyaan aku pertama nih, Nit. Ketika dulu sebelum dirimu menikah kembali, pada saat dirimu melihat hal-hal yang bersifat mungkin dari sisi jelek, tanda kutip anak-anak ya, yang akhirnya memancing dirimu untuk marah dan sebagainya. Pada saat itu, bagaimana dirimu melihat ketika mereka melakukan hal-hal baik? Bagaimana dirimu memandang itu? Dulu saya udah biasa aja, memang saya suruh misalnya kayak belajar ya udah mereka belajar, mereka nurut ya nurut gitu loh. Tapi ketika mereka ada kesalahan, mereka nggak mau nurut sama saya, seperti saya lepaskan semua beban saya ke mereka gitu loh. Iya. Itu Jadi yang buat saya betul. kayaknya nggak fair gitu. Dan baru terasa sekarang ya? Iya. Baru terasa sekarang ketika tadi kenyamanan itu hadir, ketika kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi, betul nggak, Nit? Kekhawatiran mereka tidak menerima ayah barunya, ternyata kekhawatiran itu tidak ada. Dan itu justru yang membuat dirimu berpikir dan flashback ya, ya Allah gitu ya, ya harus bersyukur seperti apa? Sepertinya nggak cukup deh hanya sekedar bersyukur, karena ada catatan negatif, catatan buruk, tanda kutip ya, dirimu terhadap anak-anak. Begitu kan ya? Iya. Begitu ya. Pernah nggak ngobrol sama anak-anak langsung terkait, atau nggak gini pertanyaannya, bagaimana respon anak-anak ketika dirimu pertama kali menyatakan bahwa dirimu akan menikah lagi? Respon anak-anak malah justru awalnya saya nggak pernah, ketika saya dekat itu saya tidak pernah mengenalkan diri untuk itu sebagai calon suami saya, tidak. Tapi saya biarkan mereka berinteraksi, saya nggak, ayo tuh kenalan, saya tidak. Saya biarkan mereka berinteraksi, mengalir seperti itu sudah. Dan ketika saya mau menikah kembali, saya memang izin sama mereka. Tapi mereka sudah nebak, apalagi yang kecil. Jadi tiba-tiba yang kecil bilang, Mama kapan dilamar sama Om? Katanya gitu, malah nanyanya kayak gitu. Jadi, tersipu dong pada saat dia bertanya. Emang nggak apa-apa ya, Dek? Ya udah nggak apa-apa, kapan? Katanya malah ditanya kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya ya udah saya langsung minta izin gitu. Nggak ada mereka protes, tidak ada, mereka mengalir aja begitu. Dan Masya Allah itu saya bersyukur banget gitu loh.
Tapi mhm, malah mhm. ya enggak lah, ini maksudnya bukannya nggak bersyukur, tapi maksudnya ini penyesalan saya terhadap anak-anak aja. Mhm, mhm, mhm. Iya, iya. Pernah nggak menyatakan itu pada anak-anak bahwa Um, mama tuh menyesal udah dulu jahat sama kalian. Nah, gitu pernah nggak menyatakan itu? enggak pernah. Saya cuma Belum. bilang saya minta maaf Oke. kalau mama nggak sempurna, mama banyak salah sama kalian gitu. Iya, nggak Mhm, apa-apa. mhm. Cuman gitu ya anak-anak, ya namanya anak Iya. laki-laki ya, Heeh, heeh, biasanya heeh. nggak terlalu ini. Oh ya, iya nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Yang kecil biasanya kayak, Heeh, heeh, emang heeh. kenapa sih? Saya nggak berani ngomong gitu loh. Maksudnya saya nggak mau Oke. inget-inget. Jadi Oh. ya udah pokoknya mama minta maaf aja, adik sama kakak gitu. Kadang-kadang tiba-tiba saya Mhm. peluk gitu. Mhm, Dan mhm. mereka ya namanya anak laki-laki, apaan sih mama gitu. Heeh, Padahal itu lebay ya sebenarnya cuma kesannya ya. mengungkapkan Mhm, mhm, mhm. saya tuh lagi salah banget sama mereka gitu. Saya Iya, cuma iya, takut betul. eh, nanti gimana ya mereka gitu loh. Nah, Nanti gimana ya betul, betul. mereka memperlakukan anak-anaknya. Nah, Apakah seperti iya. saya? Itu yang jadi pikiran saya sampai saat Oke, ini. oke. Iya, betul, betul sekali. Sebelum kita masuk sesi yang berikutnya, kita lihat nih sepertinya sudah ada yang menyapa di kolom chat ya. Oke. Masya Allah dari Teh Rini, Masya Allah. Mau apa sih? Allah mudahkan prosesnya. Barakallahu fikum Teh Nit. Oke, berarti ini sepertinya Alhamdulillah. yang kenal dengan Teh Nita nih kayaknya. Kemudian Masya Allah, Allah mau tanya bagaimana membagi waktu antara karir Teteh dengan menjadi rumah tangga yang ideal? Gimana tuh? Kalau dibilang ideal masih jauh dari ideal sebenarnya. Mm, Tapi mm, mm, mm. mungkin di sini karena Mm, semuanya mm. serba dekat, Ya. nggak ada macet, nggak ada ini, jadi saya masih bisa pulang cepet, Mm, istirahat mm. kadang-kadang masih bisa pulang, Yes. nggak terlalu banyak waktu di luar gitu. Mm, 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 Itu mm, aja mm, sih mm. sebenarnya anak-anak sama anak-anak saya masih punya banyak waktu Mm, mm, mm. gitu. Jadi tidak terlalu menyita ya. Terbantunya sih sebenarnya itu gitu. Iya, Oke. Jadi momen untuk bersama anak-anak masih relatif mudah ya. iya. Masih ada waktu dan dirimu masih ada energi. Biasanya Alhamdulillah. pulang-pulang kan udah sisa-sisa tenaga ya. Ya, seperti itu. Kalau gini nih, kalau coba kita coba apa namanya kita simak dari sedikit uraian yang tadi sudah Nita sampaikan. Ketika penyesalan itu hadir, di mana kenyamanan itu hadir, kedua-duanya hadir berbarengan, dan justru itu yang membuat episode baru, kegalauan baru ya Nit ya, dalam dirimu Iya. kan gitu seperti itu. Satu Kok kayak tadi, nggak bersyukur ya, padahal enggak. betul, betul sekali. Nah, eh, oke. Pertanyaan besar nih tadi adalah bagaimana nanti ketika mereka sudah besar memperlakukan pasangannya, betul ya Nit ya? Iya, Memperlakukan istri apa anaknya misalnya itu mungkin iya, jadi pertanyaan besar Nit ya. Oke. iya, Dan justru itu bisa jadi ini menjadi salah satu solusi ketika saya juga belajar di salah satu sesi pemaafan self healing. Jadi hmm, pemaafan bagaimana kita memaafkan diri sendiri. Ini kan pertanyaannya memaafkan diri sendiri karena kita nggak bicarain iya, mantan suami. Itu iya, sudah selesai dan itu urusan dia, itu masalah dia. Yang sekarang menjadi perhatian kita kemarin kata Bu Yuki adalah kami sedang berbicara dengan kamu gitu ya. Kamunya ya, bukan orang-orang yang menzolimi atau orang lain yang menyebabkan episode ini juga terjadi. Ketika dirimu bertanya, bagaimana ya ketika mereka nanti? Maka itu aku tanya tadi pertanyaannya, pernah nggak, Nit, sampaikan secara lebih detail terkait apa yang kamu rasakan, apa yang dirimu rasakan pada saat itu. Kenapa itu aku tanyakan? Meskipun jawaban dirimu adalah aku nggak mau nginget yang lalu, kan gitu ya. iya, Aku nggak mau mengungkit kembali. Aku nggak mau nginget-nginget lagi, betul ya. Tapi yang hmm, jadi permasalahan adalah guru saya bilang di sesi pemaafan itu adalah ketika kita mau memaafkan sebuah kondisi,
maka mau tidak mau kita akan buka lagi, uncovering, kita buka lagi. Nggak apa-apa pada saat itu emosi kita keluar, tapi kita sudah mampu untuk bisa memperdetail yang terjadi dan kita sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka akan paham. Nah, diskusi yang terjadi pada saat itu, Nit, ya, ketika dirimu menyampaikan, itu tidak hanya sekedar curhat, tapi juga menyampaikan bahwa mama salah karena itu. Jadi jangan hanya sekedar misalnya, maafin mama ya. Apaan sih mama ya? Pasti begitu karena dia juga butuh semacam guide petunjuk gitu. Dia tahu memang misalnya mama pernah gagal di pernikahan pertama gitu. Tahu, cuman mereka butuh semacam sebuah poin-poin yang relatif detail agar ketika mereka menghadapi kehidupan berumah tangga atau sudah mulai memiliki pasangan gitu ya, SOP ya, dasar orang teknik maki SOP-nya itu mereka paham. Jadi ketika mereka menghadapi situasi di mana misalnya dengan pasangan sedang terjadi cekcok atau apa, mereka tahu apa yang harus dilakukan karena dirimu sudah menyampaikan secara detail. Pasti penuh air mata, nggak masalah. Dan bisa jadi itu juga proses healingmu, Nit. Ngerti nggak? Ya. Dan itu butuh nggak sekali pembicaraan, nggak sekali obrolan. Gitu ya. Bahkan nanti semakin lama ketika emosi itu sudah keluar, ketika emosi itu sudah selesai, maka dirimu akan lebih clear memandang untuk menangkap makna dan hikmah di balik episodemu. Karena emosinya udah selesai. Kalau bahasa teman saya, sampah emosinya udah beres. Gitu. Jadi itu coba nanti Nit coba diskusikan, coba obrolkan hal itu. Nggak perlu dalam satu kali kesempatan menyumpahkan, enggak. Ada momen di mana tahu ketika lagi makan bareng, tahu nggak dulu ya waktu kamu lagi makan terus kamu nggak habis, inget nggak mama tuh pernah marahnya ya Allah, gimana perasaan kamu saat itu, Nak? Tanyakan perasaannya. Gimana perasaanmu, Nak? Kesel ya? Maafin ya, mama saat itu, ini kan bicaranya berarti kasuistik ya. Saat itu mama memang, aduh, betul-betul udah mah capek di kerjaan, terus masalah itu juga belum beres, maafin ya. Nah, jadi dia tahu kesalahan itu yang sebelah mana, penyesalannya sebelah mana, minta maafnya untuk apa, gitu. Dan itu menjadi jadi ketika itu nanti dia akan mengolah di dalam akal dia. Oke, berarti nanti kamu akan bilang, dirimu nanti akan juga cerita, harusnya mama nggak seperti itu. Boleh, mama memang nggak bisa menahan, harusnya memang nggak langsung bicara, bisanya harusnya mama ke kamar kek atau apa kek. Nah, kasih solusi nih. Jadi ketika dia menghadapi hal yang sama, oh dulu bunda kayak gini, oh dulu mama kayak gini, kayak gitu. Itu bisa dicoba loh, itu bisa coba. Dan itu memang butuh sebuah bukan dialog, momen-momen emas, Net. Momen-momen emas ya. Jadi nggak ujuk-ujuk, Zidan sini duduk, mama mau cerita. Nggak juga kayak gitu, nggak usah bikin skenario kayak gitu ya. Dia juga asal Gak bakalan bisa teh. nggak bisa. Jadi kita harus mampu mencari momen yang pas. Ketika lagi ngobrol apa, tak. Nah ini kita, oh ini ntar dulu nih, ini momen apa nih yang bisa aku pakai nih untuk obrolan kali ini. Kayak gitu. Itu bisa dicoba nih. Bisa dicoba. Itu saya dapatkan tips ini dari guru-guru saya juga. Ya, jadi pemaafan itu terhadap diri sendiri memang mau tidak mau kita berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Kita sampaikan pada orang yang bersangkutan ketika kita merasa pada orang ini nih kita merasa bersalah. Jadi clear nantinya. Dirimu clear karena emosinya udah keluar. Anakmu pun juga clear. Yang dipermasalahkan mama itu poin-poin yang mana aja gitu. Ya kan nggak mungkin mereka nanya duluan, mah yang mana sih perasaan mama memang banyak salah nih. Nah ini yang mana nih salahnya? Ya kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin nunggu dari mereka kan. Jadi seperti itu. Pasti butuh energi ya, Net. Pasti butuh energi ya. Pasti itu. Karena jadi memang jadi memang sebenarnya komunikasi itu perlu banget ya Teh Mai. Karena aku tidak terbiasa berkomunikasi yang baik sama anak-anak. Jadi ya ngobrol panjang gitu. Ya paling ini itu jadi memang benar-benar butuh energi gitu, butuh apa ya? Ini mulainya dari mana ya? Nyambungnya kemana ya? Itu benar-benar komunikasi itu, aduh benar-benar penting banget. Betul. Buat sahabat Dizzy Life
yang mungkin masih memiliki anak yang masih kecil-kecil, Nit ya, jangan Iya, lupa mulai dari sekarang. Saya juga telat buka komunikasi dengan anak-anak saya, tapi tidak ada kata terlambat. Mulai buka komunikasi, mulai belajar untuk menjadi pendengar yang baik gitu. iya, Ya, mulai belajar untuk menyimak apa yang mereka sampaikan meskipun bagi kita kontennya riweuh, nggak penting. Ada-ada aja kamu teh gitu ya. Kayak gitu aja diobrolin. Nah, itu mulai dari sekarang. Dan itu memang iya, membutuhkan waktu, membutuhkan jeda, membutuhkan hal-hal lain yang perlu disingkirkan terlebih dahulu, membutuhkan kekuatan untuk membuat prioritas. Pada saat ini aku harus apa dulu nih? Ya kan? Anak dulu atau yang lain dulu, ya. Nah, itu ramuan-ramuan itu yang memang sangat khas dimiliki oleh setiap keluarga. Betul nggak, Nit ya? Ya iya kan? betul. Dan Jadi memang mungkin butuh ilmu. ya, butuh ilmu juga. Jadi terkadang definisi komunikasi itu kan menyampaikan sesuatu. Betul nggak? Iya, Jadi yang terjadi adalah kita nyuruh. Betul kan ya? iya, Menasehati satu arah. Padahal sebetulnya definisi dari komunikasi atau itu adalah tidak saja menyampaikan pesan, tapi juga menerima pesan. Nah, kita gagal kadang-kadang di bab menerima pesan. Betul nggak sih? iya, Menerima pesan dari lawan bicara kita. Itu yang mungkin PR buat tadi. Jangan sampai, jadi ujian yang dialami oleh Teh Nita, ada satu hikmah yang sudah dipetik dan sudah disampaikan. Salah satunya tadi, komunikasi itu penting. Nah, teman-teman yang lain, sahabat di Zilaf yang lain, catat. Udah denger sih, udah sering denger memang poin kata-kata iya, itu, betul nggak? Tapi kalau nggak iya, dimulai, nah itu menjadi sulit akhirnya, menjadi hal yang kayaknya mustahil untuk dilakukan. Mulai dan jangan berpikir itu langsung lancar. Jangan berpikir, betul nggak? Ya kan itu ya? iya, iya. Iya kan? Jangan Berat. berpikir, iya. Jangan berpikir itu langsung apa namanya sempurna, tidak. Justru apa namanya trial dan error, ada emosi bermain di situ. Emosinya pada saat itu masih tinggi, kita evaluasi lagi seperti apa seharusnya gitu ya. Dan intinya memang itu komunikasi memang luar biasa ya. Oke, kita masuk ke chat dari Teh Rini sepertinya menyambung. Pertanyaan nih Mbak Nit, nanti bagaimana mereka memperlakukan anak-anak? Apakah seperti Mbak Nit ke mereka dulu? Ini pertanyaan ya Teh Rini. Oke, tadi seperti sudah kita bahas ya. Salah satunya adalah Nita menyampaikan apa yang dirasa secara Bukan. detail. Oh bukan, sip. On mic, silakan silakan Ri, mangga. Enggak, dibacain aja. Astagfirullah. Apaan sih, Rin? Apaan sih ya Allah pertanyaannya? Jadi aku bacain aja nih. Pertanyaan Mbak Nita kan itu. Tuh jawaban Ri itu gitu. Oh, gitu. Baik, siap. Aku jawab ya. Alhamdulillah, anak Mbak Nit laki-laki, Mbak. Jadi PR-nya Mbak Nit harus selektif cari calon mantu. Seorang muslimah yang berakhlakul karimah. Nah, Ya, udah. iya, memang itu agama. Umur juga nggak menentukan dia bisa dewasa setua Yes. apapun, nggak bisa Hmm. nentuin dia udah dewasa. Belum tentu gitu loh. Kita nggak bisa lihat umur. Yes, Dan yes, betul, memang betul. dasar agama memang benar-benar harus kuat. Harus Dan kuat. laki atau perempuan harus mengerti tanggung jawab masing-masing bagaimana Nah, memperlakukan wanita, dan that's wanita pun right. bagaimana memperlakukan laki-laki itu penting Nah, banget. nah, penting banget. Catat ya, sahabat Dizzy Life. Berarti PR kita dari hikmah yang berikutnya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka memperlakukan pasangannya masing-masing kelak. Dan jangan lupa juga bagaimana mereka juga memiliki prinsip untuk berperan sebagai seorang wanita atau sebagai seorang laki-laki kelak. Itu juga penting. Kalau kita Iya, berbicara tentang apa namanya konsep akil balik, konsep kedewasaan dalam dari sisi Islam tentu saja, maka ketika anak sudah berusia 10 tahun loh teman-teman, sahabat Dizzy Life, 10 tahun gitu. Anak laki-laki harus sudah
digambarkan secara sederhana bahwa nak, kamu kelak nanti akan menjadi seorang ayah. What? 10 tahun nih masih kecil banget. Loh, justru di usia 10 tahun di mana syariat itu harus sudah mulai ditegakkan, ya kan? 10 tahun di mana ketika konsep sholat itu harus sudah dia pahami, sudah selesai kita ajarkan kepada mereka gitu, tinggal pendampingan berikutnya. Artinya semua konsekuensi dari sisi kewajiban syariat dia itu dia harus sudah paham. Termasuk, nah jangan lupa, tadi Nita bilang sisi agama harus bagus. Nggak cuma masalah ritual loh. Betul nggak Nita? Iya. Tapi bagaimana dia mampu menghubungkan antara episode kehidupan dia, seperti yang Nita alami, dengan agama. Gitu kan? Dan Iya. itu semua diolah dengan akal. Kekuatan akal itu menjadi salah satu sumber kedewasaan seseorang. Jangan sampai anak-anak kita hanya tahu ilmunya, tapi kita sebagai orang tua, karena tadi komunikasinya jarang, diskusinya jarang dibangun, akhirnya kita tidak melatih mereka untuk meramu antara teori keagamaan kita dengan aplikasi kehidupannya. Itu diramunya di mana? Di komunikasi, di diskusi, di obrolan, gitu. Di situ. Dan mau tidak mau, ternyata ketika kita membuka diskusi dengan anak-anak kita terkait bagaimana meramu antara konsep din agama kita dengan aplikasi kehidupan kita, secara tidak sadar kita pun terlatih gitu ya untuk bisa bagaimana nanti bersikap terhadap kehidupan kita. Gak cuma anak-anak, tapi juga diri kita loh. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika kita memberikan nasihat tanda kutip ya kepada anak-anak tuh buat mereka, jangan berpikir seperti itu. Itu kelas kehidupan kita sedang dibangun. Muridnya siapa? Anggaplah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firmannya. Gurunya Allah, gurunya Allah. Muridnya siapa? Ya kita berdua gitu. Atau kita bertiga, kita berempat, kita dengan anak-anak kita. Diskusi di situ. Wah, itu kalau sudah seperti itu, maka insya Allah ketika kita mampu open mind, ya apalagi anak-anak sekarang sudah seusia anak-anak NEET ya, mereka sudah dewasa, mereka sudah punya pandangan sendiri, begitu kan? Nah, itu akan lebih asik lagi nanti obrolannya. Begitu. Sip, Masya Allah. Oke, lanjut lagi berdasarkan chatnya, karena anak-anak akan banyak sama ibunya. Kalau bapaknya melakukan kekerasan, ada ibu yang mulia. Jadi insya Allah aman, cucu Mbak Nit di tangan mantu soleh. Insya Allah. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya jadi ingat dulu, ada salah satu teman saya. Karena saya kan praktisi talent mapping. Jadi dia ada seseorang temennya anaknya tuh suka sama anaknya dia. Disuruh ngisi talent mapping. Dalam rangka, iya aku pengen tahu aja. Tapi ingat loh, aku bilang, jangan sampai dia lulus atau tidak lulus berdasarkan hasil talent mapping. Salah. Emangnya SBMPTN, gue bilang, emangnya ujian mandiri? Gue bilang gitu. Justru sebetulnya itu bukan hal yang salah. Justru kita mencari tahu karakter itu bukan dalam rangka untuk menyatakan dia diterima apa tidak, tapi justru itu dalam rangka kita mempelajari karakter dia, betul? Kita mempelajari potensi dia apa, kelemahan dia apa, nanti kita mengasihinya di mana. Kita ramu, nanti kita menyikapinya harus seperti apa. Nah, seperti itu. Ini mah kayak ujian lagi SBMPTN gitu kan. Jadi, nah harus dirubah lagi nih ya, bagaimana cara menghadapi karakter yang memang unik dari seseorang. Seperti itu. Oke, Mangga, dari obrolan kita di awal seperti ini di 30 menit pertama, Mangga, mungkin dari teman-teman ada yang sudah mampu untuk menangkap maknanya, silahkan disampaikan, atau bahkan sudah pada level memunculkan hikmah-hikmah, silahkan dilakukan. Atau mungkin ada yang mau bertanya juga, Mangga, silahkan. Mau open mic, sangat dipersilahkan. Nah, Nit, pertanyaan aku lagi nih, sambil kita nunggu komentar dari teman-teman. Suamimu tahu nggak apa yang kamu rasakan? Aku pernah cerita. Nah, lalu responnya bagaimana? Ya coba ngobrol sama anak-anak gitu.
Ya dia sih responnya cuma seperti itu aja, Ya emang orangnya ngobrol. lempeng sih. Tapi iya, Ya. Tapi betul ngobrolnya ya, cuma coba ngobrol sama anak. Ya, ya, ya. itu aja sih langsung. Terus ya udahlah, itu kan masa lalu gitu. Oh, karena dia futuristik ya. Jadi agak-agak nggak suka kalau ngelihat masa lalu ya. Iya. Tapi itu bisa Tapi dijadikan salah satu. Gimana, Net? ya, iya maksudnya alhamdulillah, maksudnya suami tuh memang senang ngobrol ya. Jadi untuk komunikasi, karena aku yang memang susah untuk berkomunikasi, Mm, tidak mm, terbiasa mm. berkomunikasi, jadi terbantu sekarang Oke. gitu. Dia Nah, betul, 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 betul. alhamdulillahnya itu. Nah, Terus sahabat buat Dizzy anak-anak Live, juga. pernah nggak? Mungkin di sini sahabat Dizzy Live ada yang tidak masalah dari sisi komunikasi dalam keluarga. Mangga, silahkan. Sampaikan, sampaikan. eh Bagaimana sih di keluarga sahabat Dizzy Live membangun komunikasi? Bisa di-share ke sini, betul nggak nih? Kita juga pengen tahu kan Ya. ya. Bagaimana sih memunculkan? Bagi aku sih gampang sih komunikasi, kayaknya asik-asik aja. Nah, coba silakan. Mungkin di sini ada Hmm. sahabat Dizzy Live yang berkenan untuk bisa menyampaikan style atau gaya komunikasi di keluarga masing-masing. Ya, mangga, sangat ditunggu, sangat ditunggu. Karena memang bukan berarti kita mengcopy paste ya, Nit ya, tapi kita coba Ya. menyimak. Balik lagi tadi kira-kira yang cocok bagi keluarga aku yang mana. Dan itu sangat penting karena seberapa hebatnya tips and tricks, tapi kalau kita kurang ramu sesuai dengan keunikan keluarga kita ya memang agak-agak kurang terlalu manjur memang. Ya, Iya. makanya harus kita olah lagi, harus kita apa namanya bikin resep baru lagi dengan bahan-bahan yang sama, tapi bisa jadi komposisi dan dosisnya akan berbeda seperti itu. Mangga, silahkan. Mungkin ada yang memiliki pengalaman bagaimana membuka hubungan komunikasi dengan anaknya. Boleh anak yang sudah besar, boleh anak yang apa namanya masih kecil, misalnya bagaimana memulai komunikasi itu. Ya, silahkan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Menjawab, emang ini pertanyaan ya? Sharing terkait hal itu. Mungkin saya sedikit Silahkan. sharing. Silakan Teh Ariningsih, mangga silakan. Bagaimana Teh? Kebetulan juga saya punya dua putra dan satu putri, dan usianya lumayan cukup jauh. Yang pertama sekarang udah usia 18 tahun, kedua 14, dan yang ketiga sekarang 5 tahun. Jadi cukup jomplang ya. Iya, betul. Saya pribadi, ya kami gitu ya, bukan saya. Kami sebagai orang tua menyikapi anak-anak itu berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Seperti yang pertama karena dia udah dibilang sudah remaja lah ya. Jadi biasanya diperlakukan sebagai sahabat atau teman gitu ya. Seperti itu. Terus kalau yang nomor 2, karena usianya masih sekitar 13-14 ya, kita masih harus ada trik-trik kayak apa? Kalau menurut Islam kan kayak tawanan gitu ya. Jadi harus agak-agak keras gitu ya, seperti itu. Yang kalau untuk yang usia yang paling kecil karena usianya masih 5 tahun jadi perlakuannya seperti raja gitu kalau saya seperti itu. Dan dalam komunikasinya juga ya tentu berbeda-beda. Kita apa dengan karakternya, misalkan si kakak karakternya ya kita dibawa canda. Terus yang nomor karakternya serius ya berarti kitanya juga harus agak hati-hati seperti itu. Betul. Ya sambil bermain, mungkin seperti itu Teh sharingnya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Teh Arin, nuhun pisan. Teh Arin anaknya masing-masing di fase 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Masya Allah, semuanya terisi nih fase-fasenya. Unik ya ketika anak-anak ada di fase-fase yang berbeda ya. Betul Teh. Dan betul. Itu ekstra keras kita sebagai orang tua harus cari ilmu banyak karena beda. Betul.
karena nggak bisa diperlakukan sama gitu teh, Nah, walaupun nah, kita nah. kita mendidiknya sama gitu, lahir dari Mm-mm, orang tua mm-mm, yang mm-mm. sama, tapi kan mereka punya karakter yang berbeda, jadi kita Betul? harus berbeda pula gitu menyikapinya, begitu Iya, teh. betul, betul. Hatur nuhun Teh Arin ya, betul, betul. Hmm. Kalaupun mereka anak-anak kita ada di fase yang sama, ya tadi catatan dari Teh Arin, nih mereka memiliki karakter yang berbeda. Artinya ada satu PR kita buat orang tua untuk mengenal karakter anak-anak kita, ya, mengenal sifat mereka, mengenal rasa yang mereka alami ketika menghadapi sesuatu, mengenal cara berpikir mereka, mengenal respon yang biasanya muncul dari setiap apa yang mereka hadapi, mengenal, aduh manis pisan ya PR nanya nyawayahna ya. Mau tidak mau akhirnya memang kita harus mengenal anak-anak kita. Permasalahannya terkadang mengenal diri aja belum beres, betul nggak sih teman-teman sahabat Digi Life ya? Mengenal diri aja belum beres, sekarang harus ditambah harus mengenal anak-anak kita. Nggak apa-apa, kita jalan bareng aja. Semakin banyak kita berinteraksi dengan anak-anak kita, insya Allah kita akan kenal diri kita. Aku tuh sebetulnya nggak suka kalau anakku bilang begini. Poin satu. Aku tuh excited deh kalau dia ngomong kayak gitu. Wah, nah itu kan jadinya tahu diri kita seperti apa. Ya, tinggal karena kita memang relatif jauh lebih dewasa dari sisi usia dibanding mereka, maka kontrol emosi dalam diri kita yang harus kita kelola. Betul tidak? Itu yang menjadi penting, itu yang menjadi sebuah PR besar. Dan tadi terkait karakter yang berbeda, Nit, ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini. Bahwa ketika Nit punya 3 orang anak, ya, meskipun di usia yang relatif sama ini, 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga ya kalau nggak salah ya. Betul Ya, ya? beda 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Hmm. Ketika tadi ngobrol aja dengan mereka, ya, saya tadi dari suami juga menyampaikan itu, dari diriku juga tadi menyampaikan itu. Mungkin nggak harus bertiga langsung nih, tapi ada momen berdua dengan mereka. Karena ini berbicara rasa ya, gitu, berbicara emosi yang terjadi, maka berbicara berdua, face to face, eksklusif, itu menjadi jauh lebih baik. Karena kondisi seperti itu nanti menjadi apa adanya. Membuang sedikit perbedaan sudut pandang, ya. Sedikit menghilangkan perbedaan sudut pandang. Kalau misalnya bareng kan bisa jadi, kenapa Mas mah gitu? Ya nggak usah, atau biasa aja misal. Jadi rame lagi, jadi nggak seru lagi nanti ya. Serunya seru hal yang lain nantinya. Gagal total. Jadi momen berdua juga itu bisa menjadi salah satu faktor eksternal untuk bisa membuat keintiman berdialog dengan anak menjadi lebih baik gitu. Itu bisa dicobain ya. Nanti suatu saat nanti sepertinya kita perlu ada review, kita undang lagi gimana nih ceritanya sekarang, kayaknya gitu ya. Terima kasih Teh Arin. Oke. Ada pertanyaan? Nanya dong ke pengantin, ada promil itu apa sih? Program hamil. Program hamil. Mau di Japri aja jawabnya boleh, Nit. Atau langsung? Iya. Nanti aja lah WA. Oke, lanjut Pasti berarti ya. Rini deh yang nanya. Iya. Dari Teh Rika. Mai, mohon maaf. Emosi yang besar atau meledak ketika anak-anak melakukan hal kecil, apakah selalu berhubungan dengan luka batin? Ya, bisa jadi. Contoh tadi seperti Nita, ya. Dia punya masalah, betul nggak? Nita punya masalah dengan kehidupan dirinya nih ya. Jadi ketika ada sedikit aja, percikan, dan ketika kita memiliki luka batin, sebetulnya sudah sangat manusiawi ketika kita ingin merilisnya, ketika kita ingin mengeluarkannya. Ketika kita belum memiliki atau kita belum tahu bagaimana cara mengeluarkannya, mau tidak mau, akhirnya tadi momen-momen seolah-olah anak menjadi bersalah itu momen kayak, bahasa Sunda natanya memuaskan gitu tah. Udah langsung seperti itu, ya. Itu sangat bisa menjadi salah satu penyebab kenapa emosi kita seolah-olah dikumulatifkan. Betul nggak, Nit? Dikumulatifkan kan? Jadi padahal emosi yang muncul nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita misalnya. Betul nggak? Tapi kayaknya dikumpulin langsung buah, jadi kayaknya puas gitu. Betul nggak sih? Ada bahan gitu, iya.
Nah, kayak ada bahan, betul ya? Barulah nanti menyesal, barulah nanti meluk, gitu kan, seolah-olah ya. Jadi, tapi nanti terulang kembali karena tadi Iya. pada saat itu Nita belum menemukan bagaimana caranya agar sampah emosi itu keluar, Iya. gitu. Akhirnya seolah-olah ada celah yang kosong, bolong, wah didedetin tuh di situ. Jadi sangat mungkin terjadi. Nah, ketika berbicara terkait luka batin, maka salah satu pesan dari guru-guru saya, teman-teman psikolog saya menyatakan, yuk selesaikan dulu luka batinmu. Nggak apa-apa ketika luka itu masih belum kering, nggak apa-apa, tapi proses penyembuhannya sedang dilakukan. Dan ketika proses penyembuhan itu dilakukan, ya, dialogkan dengan anak-anak. Dalam arti pertama itu merupakan proses rilis kita. Yang kedua itu menjadi proses pembelajaran hikmah makna bagi anak-anak kita. Ya. Jadi jangan sampai ujian kehidupan yang kita alami seolah-olah kita aja yang mendapatkan hikmah dan makna. Jangan. Ya. Biarkan kita sebarkan. Kita sebarkan manfaat tanda kutip dari apa kepedihan yang kita alami kepada anak-anak kita. Tapi jangan juga menjadi konsepnya jadi kayak, tahu kamu kayak gitu aja cemen, tahu nggak? Dulu nih ya bunda ya, nggak kayak gitu juga. Kita kan kayak gitu ya. Kayak gini aja kamu udah nyerah. Gimana kalau ngadepin ujian kayak bunda? Alah itu motivasi bukan gitu ya. Berbagi hikmah apalagi, itu malah justru ngadedetkan budak gitu. Menyudutkan budak, mendiskreditkan anak gitu. Karena tadi respon setiap manusia berbeda-beda. Oke? Emosi yang muncul setiap orang berbeda-beda. Dan itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita akui. Kemudian apa next-nya? Kita cari nih ketika mereka merespon seperti itu, lalu bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan? How? Bagaimana caranya? Nah, itu yang menjadi PR kita. Begitu Teh. Rika, kurang lebih ya. Mangga, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih. Bu Nining, Bun, apa memang kita harus bilang ke anak-anak penyesalan atas sikap kita terhadap sikap kita ke anak-anak? Padahal anak-anak lupa sikap kita dulu. Atau secara tidak sadar sikap kita dulu ke anak-anak akan berpengaruh terhadap sikap mereka sekarang. Bagaimana Bu Nining mendefinisikan atau memutuskan bahwa mereka lupa? Itu pertanyaan saya dulu. Mangga, silahkan. Karena ini pun saya emang pernah melakukan sikap yang kurang baik ke anak ketika dia usia 2 tahun. Oke. Saya tanya pas udah gede sekarang ke anak ya, anak pertama kan saya belum belajar gitu, belum tahu ilmu dulu. Enggak, dulu bunda ke kakak pernah gini. Dia bilang lupa gitu. Oh, oke. Baik. Nah, sekarang gini. Sekarang saya mau berbicara dari sisi peran saya sebagai praktisi membaca gambar anak ya. Membaca gambar anak. Kalau kita melihat gambar anak, khususnya anak-anak di bawah di 7 tahun pertama, mereka akan menggambar sesuatu dan yang kita coba baca dan kita coba simak adalah bukan gambar yang bercerita, tapi yang kita lihat adalah seberapa adanya muncul emosi dalam tarikan garisnya. Membaca latar belakang dari keputusan dia memposisikan subjek-subjek yang dia gambar di dalam kertasnya. Seberapa kuatnya atau seberapa mudahnya dia menggambar atau justru seberapa susahnya dia untuk mencoretkan sesuatu di atas kertas. Dan semua itu berbicara terkait alam bawah sadar mereka. Mereka bisa jadi tidak mengenal dan tidak lupa atau lupa dari sisi apa yang terjadi. Tapi rasa emosi yang muncul pada saat itu masih membekas gitu Bu Nining, itu masih membekas. Jadi tanpa disadari suatu saat ya luka itu akan muncul kembali. Suatu saat ada tipe anak yang dia akan ingat, tapi ada tipe anak yang dia akan lupa. Tapi
respon emosi yang terjadi pada saat dulu Bu Nining memperlakukan anak itu masih ada gitu. Itu masih ada dan itu kalau kita lihat di gambar anak tuh terlihat seperti itu. Maka dari itu silahkan ketika penyesalan itu akan disampaikan. Mungkin cari momen kapan kira-kira penyesalan itu bisa disampaikan. Cari momen, apakah anak-anak sudah siap? Apakah anak-anak juga sudah siap untuk berdialog? Ya, jangan sampai hanya menyatakan penyesalan tapi misalnya tidak tuntas dari sisi conclusion gitu, tidak tuntas dari sisi kesimpulannya. Bahkan mungkin kita masih belum mampu untuk memunculkan hikmah atau dari situ. Nah, itu kita lihat dari kesiapan anaknya gitu ya. Kita akan lihat. Jangan sampai juga itu harus mengalir. Makanya kita cari momen-momen yang pas gitu ya. Momen yang pas kapan kira-kira dialog itu kita akan munculkan. Kita cari momen seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Nining. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kadang-kadang kan begini loh teman-teman di Z-Life, sahabat di Z-Life. Ada momen di mana sebetulnya kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Kemudian misalnya kita nonton bareng nih sama anak-anak, nonton sinetron kah atau nonton film kah gitu ya. Dan yang kita tonton itu misalnya di situ ada sebuah peran di mana peran itu buruk gitu ya. Peran itu tidak baik. Dan kita tidak melakukan itu. Ya. Kemudian kita dialogkan dengan anak-anak, "Nak, bagaimana sih rasanya ya? Kayaknya sakit hati banget ya kalau diomongin gitu sama dia ya. Ih, Bunda mah nggak mau dah. Bunda pasti marah deh dah kalau dia ngomong seperti itu," misalnya. Dialog-dialog seperti itu kita untuk memancing dia dan untuk mengetahui respon dia kayak gimana sih kalau misalnya dia diomongin atau dibully misalnya dari peran si antagonis itu. Kita cari tahu dulu rasa yang muncul pada saat itu. Ya, aku marah-marah aja, Bun. Aku bales aja dia. Ya iya dong, Bun. Nggak enak dong dia ngomong gitu. Emang nggak boleh ya ngomong kasar kayak gitu. Udah mah, apalagi di depan orang-orang banyak. Ih, ya Allah. Nah, artinya pengalaman orang lain pun bisa kita diskusikan gitu loh, Bu Nining. Padahal itu tidak dialami oleh anak-anak kita. Artinya, setiap momen-momen yang bagi kita dan bagi anak kita itu adalah momen yang menguras emosi, itu bisa menjadi bekal dialog dan menghasilkan sumber empati dari anak-anak kita. Sehingga rasa kasih mereka terhadap sesama itu bisa dimunculkan di situ. Seperti itu. Tidak sekedar dimunculkan, tapi juga dia tahu bagaimana menyikapinya. Begitu Bu Nining. Jadi memang silahkan nanti Bu Nining cari momen di mana mampu untuk membuat sebuah dialog ya buat anak-anak agar mereka juga belajar dari pelajaran yang dihadapi atau ujian yang dihadapi oleh ibunya seperti itu. Banyak makan asam garam itu kan nggak harus makan asam garam di mulut sendiri, tapi dari orang lain kemudian dia dengar gimana rasanya sih pahit, asin, manis misalnya kayak gitu ya. Nah itu adalah sekolah kehidupan Bu Nining ya. Oke. Iya, Bu. Ya, Oke. makasih. Mau tidak mau memang ini bicara komunikasi ya Nit ya. Dan itu memang salah satu PR besar daripada orang tua. Itu PR besar. Posisi kita sebagai ibu seolah-olah posisi kita di atas mereka. Betul enggak? Sehingga pertama yang muncul akhirnya aku harus perfect, aku harus yang lebih baik, aku harus yang memberikan nasihat, aku yang harus memberikan solusi, ya kayak gitu kan, betul nggak sih sahabat Easy Life ya? Itu yang saya rasakan gitu ya. Padahal sebetulnya tidak gitu ya. Peran ibu tuh sangat luas, peran ibu itu sangat komprehensif, ya. Diramu dengan karakter unik kita itu menjadi peran ibu yang sangat luar biasa. Jadi ilmu terkait bagaimana kita berperan sebagai ibu itu menjadi hal yang penting sepertinya yang perlu kita coba pahami lebih dalam seperti itu. Oke, silakan mungkin ada teman-teman yang lain yang juga ingin menyapa atau ingin bertanya atau kemarin Nita sempat bilang sama aku juga pengen tahu bagaimana sih teman-teman memandang ujianku gitu kan ya, betul nggak Nit? Iya kan? Iya, jangan lupa unmute Nit. Oke.
Oke, nggak apa-apa itu. Suaranya masih harus diklik agar mute yang ada gambar mikrofon. Ada di situ? Diklik aja. Ada C. Coba. Gambar mikrofon ada? Diklik di situ. Oke. Tenang. Oke, Nit ya. Aku juga sering kayak gitu. Soalnya di sini nggak bisa. Di sini bisa kah? Nggak bisa. Kalau Google Meet harus dari sananya, Nit. Tunit atau jangan, acaranya belum selesai ya Tunit. Klik aja dulu Nit. Nit. Yang ada gambar mikrofon. Oke, nggak apa-apa. Tadi sepertinya ada yang mau sambil kita menunggu, ada yang open mic nih. Mangga, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan dari sudut pandang sahabat Busy Life, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Bu Nung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini salah satu teman perjuangan di dunia pendidikan nih, Masya Allah. Silakan, Bu Nung, mangga, teh. Enggak, mungkin yang saya tanyakan tuh lebih ke apa ya? Posisi perasaan anak gitu. Kebetulan saya juga besar dari mama dan bapak yang bercerai. Pada akhirnya ada rasa yang tidak seimbang antara perasaan saya ke kedua orang tua saya. Oke. Nah, bagaimana? Maksudnya gimana ya? Jangan sampai apa yang pernah saya rasakan tuh terulang ke anak-anak yang dari keluarga bercerai juga. Gimana ya? Iya, saya paham, saya paham. Karena ibu saya dia mensonding ayah saya seperti apa. Oke. Jadi ada rasa yang tidak seimbang gitu, Bun. Saya bukan tidak terlalu dekat lagi, tapi tidak dekat dengan ayah saya. Oke. Karena saya memandang ayah saya telah jahat ke ibu saya. Gitu. Oke, baik. Nah, siap. Bagaimana saya bisa berdamai dengan keadaan itu dan mungkin untuk yang di rumah tangganya seperti itu, bagaimana trik-triknya ibu atau ayah untuk menjaga keseimbangan rasa itu gitu untuk anak-anak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nita? Kalau nanti sudah open mic, kabari saja ya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa, ketika kita sudah mendapatkan informasi terkait hal-hal negatif mungkin ya dari salah satu sisi, bagaimana agar kita tidak terbawa, mungkin seperti itu kurang lebih ya, Bu Nung, agar kita tidak tidak terbawa dan menjadi benalu dalam rasa yang ada di dalam diri kita, kurang lebih mungkin seperti itu. Begini Bu Nung, kalau saya akan coba bawa dari sisi bagaimana kita memandang kehidupan. Di sesi pertama dulu, pertemuan pertama, saya pernah sharing terkait pesan dari guru saya bahwa, hayu kita belajar untuk bisa melihat kehidupan ini dari sisi helikopter view. Oke. Artinya kita bawa diri ini ke posisi yang relatif lebih tinggi. Sehingga jarak lihat kita menjadi jauh lebih luas. Yang kemudian akhirnya kita akan melihat benang merah yang jauh lebih panjang. Dari satu
satu hal, dari satu ujian, dari satu masalah. Bisa jadi kita masih belum mampu untuk melihat sisi positif dari seseorang, meskipun orang itu jahat sama kita, meskipun orang itu zolim pada kita, karena kita masih di bawah cara memandangnya. Masih sempit cara melihat kondisinya. Sehingga kita akhirnya yang melihat adalah produk dari latar belakang yang belum kita ketahui. Produknya apa? Marah, emosi misalnya dari orang tersebut misalnya. Perlakuan kasar dari orang tersebut. Kemudian pembohongan dari orang tersebut dan sebagainya. Itu adalah produk yang terjadi. Kita baru mampu melihat itu karena posisi kita masih sejajar. Kita masih posisinya masih di bawah. Benang merah dari latar belakangnya nggak mampu terkuak untuk bisa menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Terlepas dari apa yang dilakukan latar belakang itu benar apa salah. Ya, benar apa salah. Terlepas dari itu. Tapi ketika kita sudah mampu meninggikan cara pandang kita terhadap kehidupan dia, maka kita akan melihat, oh baru kelihatan, oh ternyata kayak gitu. Kenapa dia seperti itu? Kenapa ada cerita ini? Ternyata ada pemicu itu. Ternyata dia memiliki masa lalu yang seperti ini. Nah, informasi-informasi tambahan terkait motif yang menyebabkan dia seperti itulah, itu insya Allah akan membuat kita lebih paham. Lebih paham ya, bukan membuat kita membenarkan apa yang dilakukan, enggak, tapi lebih paham. Ya, lebih paham kenapa akhirnya dia berperilaku seperti itu. Nah, orang-orang yang bijak, kata guru saya, adalah orang-orang yang dia memposisikan, melihat dari posisi yang lebih tinggi. Sehingga dia tahu, oke. Contoh saja, ini orang pakai klakson tenang aja, kenapa sih? Tahu di depannya macet, masih ngelaksonin aja. Sabar napa? Misal. Karena kita posisinya apa? Kita posisinya masih di bawah. Kita baru melihat produk. Produknya apa? Itu klakson yang terus-menerus gitu ya. Tapi ketika kita sudah berusaha melihat di posisi yang lebih tinggi, oh bisa jadi dia sedang terburu-buru. Bisa jadi dia sedang diburu-buru karena ada yang sakit. Atau mungkin dia kebelet. Atau banyak sekali alternatif, kemungkinan-kemungkinan latar belakang yang bisa muncul, yang akan membuat kita jauh lebih bijak untuk bisa memahami itu. Begitu kurang lebih. Jadi ayo kita posisikan diri kita lebih tinggi agar benang merah yang terkait hal itu menjadi lebih relatif, lebih bermunculan. Sehingga dari sisi situ nanti kita akan jauh lebih bijak untuk memahami apapun. Sehingga yang bersifat kasuistik itu nanti akan bersifat universal. Kalau sudah bersifat universal, maka hikmah yang kita dapat dari kasus itu bisa kita terapkan untuk kasus-kasus yang lain. Tentu dengan ramuan-ramuan unik kita, karena memang kita memiliki karakter yang berbeda, episode yang berbeda, dan sebagainya. Demikian kurang lebih, Teh Nung. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan silakan untuk dicoba. Ya, silakan untuk dicoba, dan butuh waktu, butuh proses, butuh teman. Nah, ini juga penting ya, butuh teman. Kalau nggak ada teman gimana dong, Bun? Ada Allah, ngobrolnya sama Allah aja. Nanti Allah ngasih tahu kok dengan caranya, gitu ya. Nanti Allah akan kasih tahu dengan caranya. Mungkin seperti itu, Teh Nita, dan juga Teh Nung, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kalau boleh saya simpulkan untuk apa yang disampaikan oleh Teh Nita. Pertama, menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan itu udah keren banget. Oke? Ya, banyak orang yang tidak mengakui kesalahannya. Ya, banyak sekali. Kedua, mensyukuri, artinya hati ini sudah peka. Nah, ini juga harus disyukuri. Peka untuk melihat kebaikan-kebaikan dari diri anak-anak. Betul nggak sih? Itu juga banyak sekali orang tua yang sulit untuk melihat sisi positif dari anak-anaknya. Betul? Kalau dia melakukan hal baik,
wajar, paling gitu bahasanya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, bold, ya, underline, inget dulu juga kan kamu kan namanya langsung. Ketiga, yang berikutnya diskusikan apa yang dilakukan. Nah tadi diskusi dengan lebih detail, lebih private, ya, lebih intim. Tanyakan apa yang mereka rasakan ketika dulu Nit memarahi mereka, ketika dulu Nit mengurung mereka. Tanyakan perasaan mereka. Sehingga di satu sisi Nit juga rilis, di satu sisi mereka mempelajari hikmah, di satu sisi juga mereka merasa lebih dihargai karena mamanya nanyain perasaan mereka. Kita kalau ditanyain perasaan juga asa lebih enak ya. Gimana perasaan kamu sekarang? Itu kan lebih enak gitu. Minta maaf tentu saja dan itu sudah Nit lakukan. Jangan lupa pesan, Nak, apa yang Bunda lakukan, apa yang Mama lakukan, kamu ngerti kan itu salah. Jangan kamu lakukan ya. Sama istri kamu, sama suami kamu, sama anak-anak kamu. Ya, jadikan ini pelajaran buat kamu. Cukup Mama aja yang melakukan ini. Itu juga penting. Dan tentu saja mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sang Maha Kuasa penggenggam waktu. Dan minta kepada Allah untuk memperbaiki masa lalu kita karena Allah ada menggenggam waktu. Kita nggak mungkin berbalik, tapi Allah mampu menguasai waktu. Sehingga minta pada Allah untuk memperbaiki masa lalu kita. Dan doakan agar kebaikan yang ada di dalam diri anak-anak, juga dirimu dan keluarga selalu berbuah barokah buat kita semua. Demikian, Masya Allah. Nita, thank you ya. Makasih Teh Mai. Maaf tadi ada gangguan. Ngehang handphonenya. Nggak bisa diklik. Nggak apa-apa Nit. Sudah biasa kalau dunia online ya seperti ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu momen kita. Ini karena sudah jam 9 malam, insya Allah pertanyaan yang belum dibahas mohon di-save ya Teh Elva. Mudah-mudahan di kesempatan lain nanti kita bisa angkat kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat didiskusikan malam ini. Mungkin tambah sedikit Teh Mai. Oke. Mungkin ya ini berdasarkan pengalaman dan mungkin saya juga masih belajar. Sepertinya komunikasi dalam keluarga tuh benar-benar harus kuat dulu sebelum kita berkomunikasi sama di luar gitu loh. Apapun masalah sebaiknya kita bicarakan di rumah, tidak di luar dulu gitu. Betul. Mungkin itu aja sih Teh Mai. Ya ini juga saya masih belajar. Iya, betul. Dan itu menjadi satu poin hikmah tambahan juga kok Nit. Memang komunikasi, dia namanya keluarga. Interaksi kita yang paling sering kan di keluarga ini ya. Iya mau nggak mau itu menjadi start awal kita untuk membuka komunikasi yang jauh lebih baik gitu. Dan ketika komunikasi di dalam sudah baik, insya Allah, ketika anak-anak kita, ketika diri kita berinteraksi dengan lingkungan yang jauh lebih luas, maka itu akan jauh lebih mudah. Ada masalah di luar, bawa ke dalam, betul nggak? Obrolkan di situ, dialogkan di situ. Keluar lagi, udah jauh lebih tangguh. Ada lagi masalah lebih besar, balik lagi, ngobrol lagi. Ya, terus jadi ketika kita keluar, anak-anak sudah di mana, muridnya, mereka tetap seolah-olah mendapat dukungan dari kita. Dan kita pun merasa mendapat dukungan dari anak-anak kayak gitu. Betul nggak Nit ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Nit atas sharingnya, berkenannya untuk terima kasih salah satu episode kehidupan Nit yang bisa menjadi makna dan hikmah buat sahabat DC Live malam ini. Hatur nuhun dan teman-teman semua sahabat DC Live, terima kasih atas kehadirannya, atas diskusinya, atas obrolannya dan masukan-masukannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali insya Allah minggu depan dengan tamu sahabat DC Live yang lain, dan kita akan semakin mengasah kepekaan kita dalam menyimak dan semakin mengasah untuk makna dan hikmah dari setiap episode kehidupan sahabat DC Live yang lainnya. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Tani untuk diambil alih.